Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah khairil asma' walhamdulillahi mil'al ardi was sama', wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah Tuha Rasulillah Yasin Habibillah Al-Fatih wal-Hatim wal-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Yang saya mulakan jemaah sekalian, wabil khusus kawan-kawan saya forum remaja atau Podamara Masjid Raya Pekanbaru, yang insyaallah kita ini termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untayan kata senantiasa kita ucapkan alhamdulillah, menunjukkan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena kata Imam Al-Ghazali, as-syukru bil lisan itu adalah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat atas junjungan alam siang dan malam kita ucapkan kepada manusia, ya wakila yang dikatakan makanal amir, tidak ada seorang pemimpin, makanal rais, tidak ada seorang presiden, fi hajat dunia, dalam catatan sejarah dunia. Iza zukira ismuhu, kalau disebut namanya, walaka ajrun, kau dapat pahala, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali nabi kita yang mulia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasalah kita ucapkan dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah dan kawan Podamara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maghrib ini kita mengkaji salah satu karya emas ulama besar, yaitu ulama lokal kita asal Banten, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Itu kitabnya adalah Qami'ut Tughyan ala manjumati sa'bil iman. Ini kitabnya sederhana. Beliau menyebutkan, menukil salah satu perkataan ulama besar, yaitu ada 3 tanda orang pendusta. Jadi dalam kitab ini beliau sebutkan ada 3 kelompok orang pendusta. Siapa yang mengatakan? Ini yang mengatakan ini adalah As-Syekh Al-Imam Hatim bin Ulwan, atau yang terkenal tersohor dengan nama Al-Imam Abul Hatim Al-Asam. Asam itu artinya tuli. Tapi kalau kita tengok tarikhnya, sejarahnya, di dalam kitab ini dijelaskan, beliau bukanlah sebenarnya tuli benaran, tapi kurang lebih 15 tahun pura-pura tuli. Kenapa? Sehingga terkenal dia gelarnya Al-Asam, orang yang tuli, hanya disebabkan untuk menjaga marwah atau menjaga harga diri dia punya saudara. Jadi Imam Abul Hatim ini seorang ulama besar dari Khurasan, namun beliau tempat orang bertanya, wafat pada tahun 237 Hijriah. Kenapa Ustaz dia dapat gelar Al-Asam? Itu ada sejarahnya hadirin. Itu satu saat ada seorang perempuan, imra'atun sa'alat. Jadi ada seorang perempuan bertanya kepada Al-Imam Abul Hatim Al-Asam. Di saat bertanya, jadi perempuan ini ibaratnya terkena, ibaratnya sakit perut lah. Tanpa sengaja ini perempuan buang angin di hadapan seorang ulama besar, Al-Imam Abul Hatim Al-Asam. Al-Imam Abul Hatim dengar ini, tapi dia ingin menjaga jamaah yang bertanya nih. Dia jaga perasaannya. Supaya apa? Supaya tak menanggung malu. Dia jaga sehingga kata Imam Al-Asam, Abul Hatim, coba irfa'i sautaki, coba angkat dulu, keraskan suaramu, saya tidak dengar. Jadi ketika tadi aurah wajahnya perempuan ini tadi dalam keadaan tersimpuh malu, tiba-tiba hilang ketika Al-Imam Abul Hatim mengatakan, wahai ibu Fulana, tolong dulu angkatkan suara, saya enggak dengar. Padahal beliau dengar. Begitulah Pak, ulama-ulama dulu menjaga perasaan dia punya saudara. Sehingga
15 tahun lamanya beliau berpura-pura seperti orang tuli, dan kalau orang berbicara dengannya mesti kuat dan keras. Setelah meninggal itu wanita, barulah dia kembali normal. Oh begitu Pak, makanya dia terkenal dengan Al-Imam Abul Hatim Al-Asam qaddasallah ruhahu, semoga Allah mensucikan ruhnya. Apa perkataan beliau? Dia mengatakan, kata beliau, man idda'a salasan bi ghairi salasin fahuwa kazzab. Kalau ada orang khusus di zaman ini mengaku-ngaku 3 tapi tanpa yang 3, tanpa diiring yang 3, kazzab, pendusta. Ini sudah kita beberapa kali kita ulang-ulangi. Kazzab ini adalah kalimatnya jamak, berarti menunjukkan yaitu satu level memang dusta itu sudah melekat pada dirinya. Nah, ini. Makanya ini kazzab ini diantara laqab, gelar yang paling buruk. Nah, sampai-sampai itulah gelar yang sering kita dengar seorang yang mengaku-ngaku Nabi, yaitu fi ahdi Abu Bakar Siddiq, di zaman Abu Bakar Siddiq. Itulah Musailamah Al-Kazzab. Nah, jadi kawan-kawan, ya, jangan kita mengaku-ngaku tapi tanpa ada yang 3. Mengaku 3 tanpa ada yang 3. Apa yang pertama? Pertama, manidda'a hubballahi ta'ala. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah min ghairi war'i an maharimihi, namun tanpa menjaga dirinya, tanpa ada sifat wara' daripada hal yang haram, fahuwa kazzab, dia pendusta. Ustaz, kenapa bawa kitab? Ngambil barokahnya saja. Itu pula itu. Jadi kitab tu kata saya punya guru, udahlah, kalau kau ngaji, kalau bisa kau bawa kitabnya. Walaupun tidak seperti taklim, tapi ada barokahnya. Nah, itu pula. Kenapa? Karena krisis kita sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini, yaitu diantaranya lah kurang barokah. Ilmu kurang barokah. Nah, ini yang kita harapkan. Barokah ini. Kenapa? Karena barokah ini adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Bahkan para sahabat Nabi itu sangat, ya, beributan. Mereka berlomba-lomba mendapatkan keberkahan Nabi. Sampai-sampai bahkan Nabi sendiri sering sekali mendoakan keberkahan kepada istrinya, kepada para sahabat, termasuk Anas bin Malik, termasuk Imam Ibnu Abbas, termasuk istrinya Siti Aisyah. Beliau doakan, Allahumma barik li Aisyata. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Aisyah, termasuk keberkahan ilmunya. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, itu Siti Aisyah itu termasuk adalah di antara perempuan yang faqih, yang ahli ilmu. Nah, makanya ketika orang, ya, dalam keadaan paceklik, mereka minta solusi kepada siapa? Sampai hal-hal yang sedemikian kepada Siti Aisyah. Nah, kepada Siti Aisyah. Itu termasuk dulu dalam kitab, ya, Hilyatul Auliya. Nah, itu disebutkan bagaimana para sahabat Nabi kalau ada muskil-muskil yang mereka tak bisa menyelesaikannya, mereka datangi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Siti Aisyah. Makanya termasuklah Siti Aisyah ini meriwayatkan hadis kurang lebih daripada 2210 hadis. Nah, begitu dalam kitab-kitab, ya, mustalahul hadis. Makanya orang-orang kadang-kadang kalau ada perempuan-perempuan yang agak segan dan malu terhadap Nabi bertanya, maka Nabi juga dengan bijaksana mengarahkan kepada yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, kata beliau, jangan kita mengaku-ngaku cinta kepada Allah namun kita sedikit pun tak ada sifat wara dari hal yang haram, maka kita dicap dengan istilah pendusta. Sifat wara ini adalah jangankan yang haram, yang bersifat subhat dia pun jauh. Nah, ini wara namanya. Makanya kalau dia dalam hadis Arba'in itu, hadis sahih dalam Al-Bukhari, ya, makanya kalau dia annal halala bayyinun wa annal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Jadi ada yang subhat. Orang yang wara ini juga sifat subhat dia hindari. Nah, termasuk para pemuda-pemuda ini seharusnya, kata Imam Syafi'i,
mesti dia punya sifat wara. Bahkan kata Imam Syafi'i, sifat wara itu bukan hanya pada mal harta, tapi sifat wara itu bil kalam, dalam ucapan. Ada orang dikit-dikit jawab, padahal dia bukan ahli di situ. Dia tidak menjaga dirinya sehingga gampang tergelincir fatwanya, gampang berfatwa. Kalau orang terlalu gampang berfatwa, maka dia terlalu berani masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sahabat remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sifat wara ini diantara sifat yang melekat pada diri-diri ulama salaf. Termasuklah Imam Syafi'i, termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu Pak Imam Ahmad bin Hanbal tuh saking waraknya lah, makanya setan pun takut sama sendalnya. Itu Imam Ahmad. Itu disebutkan dalam kitab Ar-Ruqyatus Syar'iyyah. Ada raja Mutawakkil, dia punya putri, ya, beberapa hari kesurupan, dia obati kemana-mana tak sembuh-sembuh. Nah, tak sembuh-sembuh, sehingga ada orang membisikkan di sana ada ulama yang wara. Imam Ahmad itu adalah termasuk ulama yang wara, orang yang betul-betul menjaga dirinya. Maka mereka datang ke sana, namun Imam Ahmad tak mau ke istana karena ada sebagian kebijakan ini pemerintah yang tidak disukai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun sedemikian, Imam Ahmad ingin membantu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Lah, bawa sajalah na'lain." Na'lain itu kasut sandal. Bawa saja sandalku ini, letakkan di sampingnya. Mereka bawa sandal Ahmad bin Hanbal yang biasa dia pakai ke kamar mandi, Pak. Nah, ini kawan-kawan, bawa kamar mandi. Sandal dari kayu dibawa ke kamar mandi. Itu yang dibawakan di sini, diletakkan, baru sebentar sadar. Diletakkan baru sekali sadar. Kalau saya punya guru di Medan tuh, Syekh Syahabuddin Siregar, waghfirlahu warhamhu, itu saya saksikan kalau beliau ada santri yang keserupan, beliau tidak main baca-bacaan. Mana dia? Ini ditamparnya, pak, begitu. Ditamparnya, mak saya bilang, ditampar begitu sadar. Kalau kita berbuih-buih, kita obati kadang pasien yang kesurupan, berbuih-buih mulut kita ini, baca ayat kursi, lebih pintar lagi. Pernah saya saksikan di Kulim tuh, baca-baca kawan, ada adik saya, kalau saya junior, baca. Disambungnya ayat tuh, jin tuh disambungnya ayat tuh, lebih pintar jinnya lagi. Wah, ini parah betul ini. Apa kata jinnya di pertengahan? Nggak ngaruh katanya pula. La haula. Apakah ayatnya yang salah? Lah, bukan ayatnya yang salah. Makanya Imam Ahmad, makanya ada ulama juga, Dina Abdul Salam Bali itu, sampai-sampai saking waraknya beliau, batuknya pun ditakuti setan. Batuknya takuti setan. Apalagi lah seorang yang paling warak, siapa itu? Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab, kalau hadis itu kan dalam Sahih Muslim masalah ke Umar, kalau berpas-pasan. Tapi kalau dalam penjelasan lain, setan takut zillu Umar, bayangan Umar bin Khattab. Wah, itu bayangan Umar bin Khattab ditakuti setan. Bayangannya itu, belum orangnya, baru bayangan nampak melintas, setan itu takut. Kalau kita tidak mau berbayang, tak berbayang, tidak ditakuti oleh setan. Dari mana ini berangkat? Sifat kewarokan. Ini sifat warak ini, krisis kita di akhir zaman ini sifat warak ini mulai hilang. Baik bagi orang-orang yang berpendidikan, mulai hilang sifat warak ini. Orang-orang dulu luar biasa waraknya, sampai-sampai mereka kadang nggak mau. Mereka dulu lampu susah, lampu susah, sedangkan mereka ada lewat seperti ya kendaraan-kendaraan di malam hari yang punya lampu, dan mereka sempatkan ya untuk memakai cahayanya untuk menjahit, mereka pakai. Sampai sedemikian pun kalau yang warak itu mereka hindari, padahal cuma menompang ambil cahaya sedikit diapain. Sampai yang sedemikian pun mereka anggap itu adalah jauh daripada sifat warak.
Nah, ini sifat wara. Apalagi yang haram. Kenapa Ustaz? Karena kalau sudah kita ini, lidah kita terlalu gampang mengaku cinta kepada Allah, tapi kita masih sering makan yang haram, maka kita sama doang, dusta. Apalagi makan haram ini jelas, hadisnya Sahih Muslim. Ayyuma lahmin, setiap daging ini nabata min haram, tumbuh dari hasil yang haram, berkembang dari hasil yang haram, pannaru aula bihi, maka nerakalah yang layak memakan daging. Apalagi kalau sudah sering makan-makan yang haram, sudahlah doa tak dikabulkan. Belum lagi qaswatul qalbi. Kalau sudah qaswatul qalbi, ini yang kata Al-Imam Fudail bin Iyad, khamsatun min alamatis saqawah. Ada 5 di antara ciri orang yang celaka. Jadi ada orang yang celaka ini di antaranya qaswatul qalbi. Kalau sudah keras hati, ini bahaya. Kenapa? Kalau sudah keras hati, tentu sesuai dalam Al-Quran. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Atau di awal ayat, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au asaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Jadi kalau hati manusia sudah keras, itu lebih keras daripada batu. Sedangkan batu, kawan-kawan, ya, di tepi sungai kalau kita belah masih ada kadang-kadang mengandung air. Tapi hati manusia kalau sudah keras, itu yang dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad, la tanfa' nasihah wala tazkirah. Tidak ada gunanya nasihat ataupun peringatan. Kenapa? Hati sudah keras. Disebabkan apa? Aklul haram, aklul riba, kasratun naum, kasratud dohik, banyak tertawa terbahak-bahak juga berdasarkan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, itu juga mengeraskan hati. Nah, begitu juga iza kana al-alim, kalau sudah orang alim tidak punya sifat wara, bahkan yatma'u ala amwalin nas, dia tamak terhadap harta manusia, la yanfa' ilmuhu, tidak ada manfaatnya ilmunya di sisi Allah. Ya, walaupun alim, walau kana aliman, sekalipun dia alim tapi tamak terhadap harta manusia, tak ada sifat waraknya, maka tidak ada manfaatnya di sisi Allah ilmunya. Justru ilmunya sendiri yang melaknatnya. Jadi makanya warak ini adalah diantara sifat, ya, yang mesti dimiliki siapapun orangnya, termasuk orang-orang yang ada pada dirinya harta. Makanya dalam hadis, kalau tak salah hadis Abu Daud, ya, la ba'sa bil ghina. La ba'sa bil ghina. Tidak masalah kau kaya. Tak masalah kita kaya. Tapi kekayaan ini mesti dimanage dengan sifat ketakwaan. Di antara takwa itu adalah sifat wara. Makanya Al-Imam Al-Qushairi mengatakan takwa ta tarikul ma'as, qanaah, wara, ya yakin. Nah, jadi dari huruf-hurufnya itu. Jadi ulama-ulama itu cerdas dia. Ulama-ulama itu cerdas dia. Dari huruf-hurufnya itu mereka buat singkat-singkatan. Termasuk Al-Imam Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, termasuk dia singkat juga. Nikah, kata beliau, nikah nun nikmat. Nikah itu memang nikmat. Saya, ya. Syekh Sya'rawi dalam Tuhfatul Urus di awal-awal, az-zawwaj nikmatun. Wah, itu kata beliau. Nikah itu nikmat. Maka heran awak melihat orang, ya, sudah kerja sudah, bekal ilmunya pun sudah pas, tapi masih, ya, bangga dengan pakaian kejombloannya. Pakaian jomblo, masih jomblo. Orang sudah mau bercucu dia masih jomblo. Nah, ini. Kenapa? Kalau jomblo kenapa? Kalau jomblo dalam hadis Ahmad, sirarun nas uzab, seburuk-buruk manusia itu yang senantiasa menjomblo, padahal sudah sanggup nikah. Kalau kita pakai hadis dalam kitab Tankihul Qaul, hadis riwayat Anas bin Malik,
umur 16 tahun, iza balagha sita asra sana, kalau sudah sampai umur 16 tahun, zawwajahu abu, sudah boleh kita nikah. Dalam syariat 16 tahun itu sudah boleh, umur 16 tahun sudah boleh kita nikah. Kalau sekarang mungkin umur 21, 23, 24, 25, jangan lebih lah 30. Kalau ada remaja masih lebih dari 30, itu dipertanyakan itu. Kalau umur sudah lebih 35 baru kawin dia, itu dipertanyakan kenapa, di mana selama ini, ya. Karena jelas di dalam kitab Faidul Qadir, nikah itu nikmat. Nun nikmat, karamah, dia akan dapat kemuliaan. Kenapa dapat kemuliaan? Ya karena ibadah. Dulu melihat matanya dosa, sekarang dah ibadah, berubah dia. Melihat badannya dulu, kenapa ibadah? Jelas, buka hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dalam daging kalian yang satu itu sedekah. Itu tak usah kita jelaskan terang-terangan. Dalam daging yang satu itu sedekah. Itulah dalilnya. Maka nikah itu ibadah. Makanya an-nikahu ibadatun mudawamah. Jadi nikah yang langgeng itu kawan-kawan, itulah ibadah yang langgeng, yang terus mendapat pahala, ya, itu termasuklah nikah. Malam difarraq, selama tidak berpisah, selama tidak bercerai, itu ibadah semuanya. Nah, itu makanya karamah. Ni nun ka alif ulfah, menyatukan antara dua insan. Ulfah bisa juga dimaknakan kelemah lembutan. Kelemah lembutan dan bersatu, menyatukan. Ulfah namanya. Allahumma alif baina qulubina kama allafta baina qulubil muhajirin wal ansar ajma'in. Ulfah. Jadi nun ka alif ha, hikmah. Oh, dalam pernikahan itu banyak hikmahnya. Ibadah kita lagi yang dulu mungkin walaupun hadisnya dhaif, yang dulu mungkin levelnya masih level 1, tapi kalau sudah menikah kita 70 kali lipat. Sawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh, karena banyak berpahala yang besar di situ. Ladang amal ibadah. Nah, makanya saya heran di Pekanbaru masih banyak orang yang jomblo-jomblo. Padahal tengok umurnya sudah 31, 32, 33, masih jomblo lagi. Banyak juga di Pekanbaru jomblo-jomblo ini. Nah, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Jaga dari hal-hal yang haram. Ya, termasuk kepada generasi-generasi muda, hindari hal-hal yang haram. Kalau sudah masuk yang haram, ini akan payah nanti kita menerima nasihat. Kalau sudah masuk yang haram, jumudul ain, mata ini pun akan susah mengeluarkan air mata. Maksudnya apa? Susah bertaubat, susah menyesali semua kesalahan. Jumudul ain, jumud kaku, beku, air mata kita akan beku. Kenapa? Karena yang haram sudah masuk pada diri kita. Nah, ini makanya kalau orang yang lembut hatinya gampang nangisnya. Ulama dulu sering nangis, termasuk Hasan Al-Basri menangis. Apalagi ketika meninggal ibunya, menangis juga beliau. Ya, meninggal ibunya, menangis beliau. Nah, itu menunjukkan apa? Menangis itu adalah simbol daripada kelembutan hati. Jadi makanya kita hindarilah yang sesuatu yang mengeraskan hati, diantaranya adalah makan-makan yang haram. Kenapa? Kalau kita mengaku diri kita cinta kepada Allah, namun kita tidak menjauhi ini, tak ada sifat wara, maka kita disebutkan oleh Imam Abdul Hatim pendusta besar. Ini yang pertama. Yang kedua, manidda'a, siapa yang mengaku-ngaku mahabbatan Nabi, saya cinta Nabi, saya cinta Rasul, tapi min ghairi mahabbatil faqri, namun dia tak sayang kepada saudaranya yang di bawah garis kemiskinan. Dalam versi lain, min ghairi ittiba'i sunnatihi wa ikrami ahli baitihi wa warisihi. Siapa yang mengaku cinta terhadap Nabi tapi tak menyayangi fakir miskin, bi ghairi ittiba'i sunnah, tak mengikut sunnahnya,
dan tak menghormati bi ghairi ikrami ahli baitihi, dan tak menghormati ahli baitnya, dan tak menghormati warisi pewarisnya al ulama, fahuwa kadzab, dia pendusta. Pendusta. Apalagi sekarang kalau ada orang-orang menghina, lah contoh pewarisnya sajalah, menghina pewarisnya Nabi, para ulama contohnya melalui media sosial, belum jelas, gampang saja dia menghina ulama ini, menghina oleh, padahal ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalau sempat dia hina, banyak sekali dia rugi. Apa yang kena? Pertama, dia adalah termasuk tercap orang fasik. Itu yang dalam abad bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Dia fasik telah beriman. Itulah yang paling parah. Itu namanya itu bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk lakop kefasikan itu setelah dia beriman. Nah, ini kalau sanksinya, efeknya kalau orang membuli ulama, menghujat ulama, apalagi min ahli baiti Rasulillah. Jangan. Belum yang kedua. Kalau yang kedua, termasuk sirarun nas, manusia yang paling buruk. Orang kalau membuli ulama, menghujat kiai, itu adalah seburuk-buruknya manusia. Nah, itu dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hanbal jilid yang ke-6. Kata Nabi, jadi antara sirarun nas itu al-masya'un. Jadi sirarukum, paling buruknya kalian adalah al-masya'una bin namimah. Orang-orang yang berjalan membawa namimah, khususnya menghujat, membuli, menggibah para ulama. Baru al-mufarriqunal ahibba, memisahkan antara orang yang dicintai dan mencintai. Maksudnya apa? Tokoh ini awalnya orang suka, tapi karena tadi dibuat tadi ini, bagaimana tokoh ini dibenci, mereka buatlah propaganda. Nah, inilah termasuk seburuk-buruknya manusia. Hadisun sahih. Hadis ini sahih dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi hati-hati kawan, kalau kita melecehkan para pewarisnya para ulama, ini efeknya seburuk-buruk manusia. Yang awalnya orang suka, mengidolakan ini, tapi gara-gara tingkah kita, kalau sudah begini, masuk yang ketiga, kita dapat keburukan yang terus menerus. Itu juga hadisnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, memulai hal-hal yang buruk. Contoh, kita buat menghujat ini ulama ini tanpa kepastian yang jelas, kita hujat, maka nanti orang akan share lagi, maka fa'alaihi wizrun, maka kita dapat dosa. Maka orang juga wa wizrun ba'daha, dan orang juga dapat dosa setelahnya. Kenapa? Di-share ini, sehingga orang terpengaruh. Wah, itu bahayanya media sosial. Berawal kita tadi hanya sekedar mengomentari ulama, membuat sesuatu komen tentang ulama yang belum pasti kebenarannya. Tapi ulama, jangan main-main dengan para pewaris Rasulullah. Kau mengaku cinta Nabi, tapi kau benci para pewarisnya, maka kau pendusta, kata Imam Abu Hatim. Hati-hati. Ini tiga. Yang keempat, orang yang membuli para ulama, khususnya para pewaris Nabi, maka termasuk aduwullah, musuh Allah. Itu musuh Allah. Jelas hadisnya dalam hadis bagian terakhir, kalau nggak salah, entah nomor berapa dalam Arba'in, hadis Abu Hurairah sedang wali Allah itu, man adali waliyan faqad azantu bil haram, musuh Allah. Jadi siapa yang menyakiti wali kekasihku, itu kata Imam Ibnu Hazar dalam sarahnya. Jadi sarah Sahih Bukhari ini banyak, yang saya tahu ada 6 sarahnya, sarah daripada Sahih Al-Bukhari. Tapi yang terkenal mungkin di telinga kita Fathul Bari. Kata Imam Ibnu Hazar, wali di sini adalah al-alimu billah, orang yang alim tentang hukum-hukum Allah. Itu Imam Ibnu Hazar dalam sarahnya ini.
Jadi siapa orang-orang yang menyakiti waliku, khususnya para ulama ini, itu sama dia adalah mengajak perang dengan Allah. Berarti orang yang membuli menghujat para ulama, dia adalah aduullah, musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-alimu billah wal mudawimu ala ta'ah, dan orang yang senantiasa dalam ketaatan, wal mukhlisuna fil ibadah, dan orang-orang yang ikhlas dalam ibadah. Itu makna waliullah. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baru yang selanjutnya, akibat orang-orang yang membuli para pewaris Nabi, di antaranya adalah mautul qalbi. Mautul qalbi ini mati hatinya. Jadi kalau ada anak muda dikit-dikit semangatnya luar biasa, baru seminggu ngaji. Saya punya kawan tuh, tanpa menyebut nama lah, tapi tahu dia mungkin ini. Saya punya kawan dulu sering ngundang saya dulu, kawan senior saya dulu. Waktu saya ketua BEM, baru ikut dia tempat kawan kita sebelah 2 minggu, udah berani menghujat ulama itu. Karena kita berkawan nih. Bang jangan gitulah bang, saya bilang. Antum ini nggak selepel lah begitu. Jangan begitulah fitnahnya, mengada-ngada. Ini kata-katanya parah dengan ulama yang memang berilmu jauh. Tidak ada apa-apanya dengan ilmunya. Dengan gampangnya saja dia. Saya ingatkan. Saya selidik, saya ajak jumpa, tidak mau dia menghindar. Saya tengok kampus, rupanya nggak kampus lagi, nggak selesai kuliahnya. Nggak selesai kuliahnya. Itu pula abang itu. Saya saya balas Allahumma yahdik. Itu semoga dapat hidayah. Saya pakai juga bahasanya. Ini kawan-kawan remaja masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aduullah. Mana apanya dalilnya? Itu dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Asakir. Itulah wa ya akhi, wahai saudaraku, anna luhumal ulama'a masmumah. Dagingnya para ulama itu adalah beracun. Imam Ibnu Asakir ini termasuk alim luar biasa, ahlul hadis, punya kitab tarikh itu sekitar 80 jilid. Tarikh Ad-Dimaski. Jadi tarikhnya itu saja 80 jilid. Kalau ditimpakan ke kepala kita mati kontan. Ini bayangkan. Makanya ditimpakan tuh. Ada kok Ustaz orang yang mati karena ditimpa kitab? Ada. Namanya Al-Imam Al-Jais. Al-Imam Al-Jais ini adalah diantara tokoh Mu'tazilah, orang cerdas. Kebiasaan beliau ini adalah lain daripada yang lain. Ini tokoh Mu'tazilah cerdas dia, tapi Mu'tazilah akidahnya. Beliau kesukaannya adalah menyewa perpustakaan. Jadi ada perpustakaan, ini saya sewa selama 3 bulan. Disewanya nggak ada masuk orang, dia aja di dalamnya. Selama itu deh. Tapi satu saat dia lagi baca, menumpuk-numpuk ini kitab-kitab, ada di apanya terjatuh, tertimpa kitab, mati kontan. Itu Mu'tazilah apanya secara akidah. Jadi jangan kita sempat sia-sia kita mengaku cinta pada Nabi tapi mengabaikan, mendustakan, melecehkan para ulama. Mautul qalbi, mati hatinya. Yang terakhir, maka dia nanti akan dinampakkan Allah. Akan dinampakkan Allah nanti kehidupannya di akhir hayatnya. Akibat tak bertaubat disebabkan sering membuli para ulama. Itu disebutkan dalam hadis, sarah hadis Sahih Muslim. Jadi ada ulama dari kalangan sahabat yang bernama, nama sahabat ini adalah Sa'ad bin Zaid. Sa'ad bin Zaid ini diantara sahabat Nabi tapi alim. Karena tidak semua juga para sahabat Nabi itu ulama, enggak. Jadi ada juga yang biasa. Jadi jangan kita anggap semua sahabat Nabi itu adalah ulama, enggak. Jadi ada juga yang alim, ada yang tidak. Bahkan tidak semua, bahkan banyakkan yang tidak alim semuanya. Sahabat karena pilih-pilihan. Dia ini sahabat Nabi dipitnah oleh seorang perempuan namanya Arwah. Arwah ini memfitnah Sa'ad bin Zaid
ini menyerobot tanahnya. Ini disebutkan dalam Syarah Sahih Muslim. Ini fitnah nih ulama nih. Ini fitnah menyerobot tanahnya tanpa bukti, tanpa ada keterangan yang jelas. Di fitnah ini. Lalu ulama ini berdoa, Allahumma ya Allah, wa in kanat kadzibatan. Kalau itu tadi perempuan berdusta ya Allah, Fa'ami basaraha. Itu ada basar, ada ainaha. Butakanlah penglihatannya. Butakanlah penglihatan. Sehingga ini perempuan di akhir hayatnya dalam keadaan buta. Talmisu fi jidariha. Sampai-sampai fawaqa'at fi bi'ri dariha. Matinya pun di dalam rumahnya. Sebab apa? Asobatni dakwatu Sa'ad bin Zaid. Ini akibat doanya Sa'ad bin Zaid, akibat doanya ulama. Nah, ini saja kawan-kawan. Ya, yang terakhir, jangan mengaku kau cinta surga kalau tak pernah berimpak. Pendusta kau. Nah, itu kata beliau. Mengaku cinta, saya ingin masuk surga, tapi tak pernah impaknya, tak pernah. Ya, tak pernah berimpak. Nah, itu pendusta. Nah, ini saja kawan-kawan yang Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah masuk. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.